Ada di sisi lain juga satu contoh perubahan yang membuat kita harus terus-menerus introspeksi, bapak-bapak, ibu. Ada seorang dulu yang termasuk katabatul wahyi. Katabatul wahyi itu adalah kelompok dari sahabat yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran ketika turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu di antara penulis itu namanya Abdullah ibnu Abi Sarah. Abdullah ini orang baik. Dia tulisannya juga bagus, rajin menulis. Semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dia segera tulis. Suatu ketika turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan dari setetes air, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu kemudian tumbuh tulang-tulang dan panca indera dan sempurna, kemudian baru keluar ke alam dunia. Kata Abdullah bin Abi Sarah, ketika menulis itu, dia dalam hatinya kemudian mengatakan, Tabarakallah ahsanul khaliqin. Terucap dari mulut beliau bersamaan dengan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulis yang sama dengan itu. Abdullah, tulislah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka syaklah Abdullah bin Abi Sarah ini. Loh, kok yang ada di hati saya mirip ya dengan apa yang Rasul perintahkan saya? Jangan-jangan saya juga nabi. Ini karena mirip-mirip sedikit ya, bahaya. Makanya kalau kita kurang-kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu bisa jadi sumber fitnah. Kalau kita kurang-kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harta bisa menjadi sumber kehancuran. Kalau kita lupa untuk selalu ingat kepada Allah, jabatan bisa menjadi sebab kebinasaan. Karena ada dia punya firasat yang mirip dengan apa yang Rasul kemudian perintahkan. Uktub, tulis Abdullah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Abdullah, kok di hati saya mirip dengan yang tadi ini? Berarti saya dapat ilham juga. Akhirnya biji keraguan itu tidak segera dia singkirkan, justru dia biarkan. Dari benih keraguan kecil sekali, dia kemudian tumbuh besar. Dan keraguan ini memang adalah keraguan dari jenis al-kibru, yaitu jenis kesombongan. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Takkan bisa menginjak surga orang yang hatinya ada benih kesombongan. Jadi apapun yang dimulai dari benih kesombongan itu pasti menghancurkan. Sesaat setelah itu Abdullah bin Abi Sarah itu kemudian timbul keraguannya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali ke Mekah dan mengumumkan kemurtatannya, dan dia bercerita di Mekah menjelek-jelekkan keadaan umat, memfitnah Rasul, kemudian ikut bersama dengan pasukan Quraisy dan kemudian meninggal mati di dalam peperangan. Tidak dalam keadaan mati syahid, tetapi na'udzubillah min dzalik, bersama musyrikin. Penulis wahyu bisa bergeser karena membiarkan sesuatu dalam dirinya menutup imannya. Seorang yang sangat benci bisa bergeser menjadi seorang yang cinta pada kebenaran.